Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Ananda Santri akan memperoleh wawasan, informasi, pengetahuan tentang bimbingan karir secara umum. Jadi kita akan membicarakan tentang bimbingan karir secara umum. Ini bisa dianggap sebagai pengantar untuk materi-materi yang lebih detail, yang lebih spesifik, yang lebih terinci di masa yang akan datang. Nah, kehidupan kita di pesantren itu tentu penuh dengan suka duka. Kita semua tahu bagaimana kehidupan di pesantren itu penuh suka, penuh duka. Kadang-kadang kita ketawa, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita senang, gembira, bahagia, kadang-kadang kita susah, mengalami kesusahan, kesulitan. Nah, seluruh dinamika tersebut akan berubah ketika kita tamat dari pesantren. Di tahun kelima atau di tahun keenam atau di kelas 12, kelas 11, kita Ananda Santri akan mulai berpikir bagaimana nanti setelah saya tamat dari pesantren. Dunia seperti apa yang akan saya alami atau saya hadapi. Banyak sekali biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita, bagaimana nanti kalau saya sudah tamat, bagaimana nanti apakah saya kuliah atau kerja, kalau saya kuliah di mana, ambil jurusan apa, saya dengan siapa, dengan teman mana saya akan mendaftar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, juga di dunia luar itu setelah kita tamat dari pesantren, tentu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita akan alami dibandingkan dengan kehidupan kita selama mondok di pesantren. Apakah kadang-kadang kita membayangkan bahwa di luar itu setelah kita tamat kita akan dalam tanda petik bebas, ya, bisa melakukan apa saja tanpa ada ikatan-ikatan aturan yang sangat ketat. Tetapi ada juga yang merasa takut. Bagaimana nanti hafalan saya, bagaimana nanti sholat saya, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana nanti kalau saya berhadapan dengan ini, itu, dan sebagainya. Nah, ada juga yang berpikir bahwa nanti kita tidak bersama-sama lagi dengan teman-teman yang kita hidup bersama selama 6 tahun. Kita akan berpisah, ada yang ke daerah mana, ada yang kemana. Itu bagaimana dengan mereka? Bagaimana nanti kalau kita mau ketemu, mau bercerita? Tidak seperti sekarang, tiap hari kita ketemu, kita akrab, kita dekat. Nah, ini semua membuat membuat beberapa santri itu bingung, tidak tahu mau apa, mau bagaimana. Nah, di sini, di video ini, Ananda Santri akan diberi pengetahuan, diberi wawasan untuk bisa melihat seperti apa sih kehidupan di masa depan setelah kita tamat dari pesantren. Ya. Tentu saja yang akan kita hadapi di luar itu adalah dunia yang sangat luas. Ya, tidak hanya terpaku kepada pondok yang selama ini kita tinggal, kita hidup selama 6 tahun. Dan di masa depan itu kita akan berurusan atau berhadapan dengan apa yang saya sebut dengan 4K. 4K itu adalah kuliah, kerja, berkeluarga, dan bergerak bekerja untuk kemanusiaan. Nah, tentu saja di masing-masing Ananda Santri ini akan berbeda-beda pilihan pertamanya. Ada yang bisa memilih kuliah dulu, ada juga yang mungkin memilih untuk bekerja dulu, apalagi kalau diminta oleh orang tua membantu usaha keluarga. Ada juga yang mungkin berpikir, oh, saya bisa bekerja sambil kuliah atau saya bisa kuliah sambil bekerja. Nah, paling tidak inilah tahapan pertama yang Ananda Santri akan hadapi selepas tamat dari pesantren. Nah, tahapan berikutnya adalah berkeluarga. Atau ada juga mungkin yang setelah tamat dari pesantren langsung berkeluarga. Tapi itu terserah pilihan masing-masing kita. Nah, setelah berkeluarga ini tahapan berikutnya adalah kita berkarir atau kita bekerja untuk kemanusiaan atau untuk masyarakat. Ya, sederhana mungkin kita menjadi ketua RT, ketua RW, pengurus masjid, atau lembaga-lembaga lain baik yang formal maupun informal yang intinya
kita bekerja untuk orang banyak. Boleh dibayar, boleh juga tidak. Nah, inilah masa depan yang Ananda Santri akan alami, akan jalani setelah tamat dari pesantren. Jadi setelah hidup di pesantren selama 6 tahun, selepas itu, pasca itu, Ananda Santri akan kuliah atau bekerja, salah satunya atau kedua-duanya, akan berkeluarga juga insya Allah, dan akan mengurus orang lain atau mengurus masyarakat. Nah, apalagi yang ada di masa depan selain tadi kuliah, bekerja, berkeluarga, dan bekerja untuk kemanusiaan, mengurus masyarakat. Nah, di masa depan itu, selain keempat hal tadi, Ananda Santri juga akan mulai berurusan dengan yang namanya uang. Karena Ananda Santri nanti akan diberi istilahnya uang saku untuk dikelola sendiri. Dan tidak lama, mungkin hitungan 3-4 tahun setelah tamat, Ananda Santri akan mulai mendapatkan gaji atau mulai mendapatkan penghasilan. Apalagi kalau setelah tamat, sudah mulai bekerja, pasti akan berurusan dengan uang. Nah, pengetahuan tentang uang ini sebenarnya yang paling pokok, yang paling dasar, yang Ananda Santri harus tahu, minimal tahu. Nah, inilah yang akan kita hadapi selepas tamat. Jadi uang itu mencakup keempat hal ini. Ya. Jadi bekerja, menghasilkan uang. Kita kuliah, kita akan menerima uang kiriman, kita akan kelola uang kiriman ini. Mungkin tidak akan jauh berbeda semasa kita mondok. Ya. Tetapi ketika kita mondok, usia kita remaja. Ketika kita kuliah, kita beranjak ke usia dewasa awal. Apalagi berkeluarga dan tentu bekerja untuk kemanusiaan. Nah, untuk urusan uang ini bagi Ananda Santri yang pernah belajar akuntansi, sebenarnya simple, sederhananya ada dua, yaitu pergerakan uang masuk. Jadi uang masuk ke kantong kita atau uang masuk ke katakanlah rekening yang kita punya. Ini kita terima uang. Nah, kemudian uang itu nanti akan keluar. Setelah dia masuk, dia akan keluar. Ini adalah pergerakan uang yang secara sederhana disebut sebagai income, expenses. Income ini penghasilan, pendapatan, pemasukan. Expenses ini pengeluaran atau belanja. Jadi ada uang masuk, ada uang keluar. Ada uang masuk, ada uang keluar. Nah, pemasukan itu, cash flow, arus kas masuk itu, kalau kita lihat dari sisi gerakannya, ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif itu maksudnya kita yang mengusahakan itu, kita bekerja untuk itu. Pasif itu maksudnya uang yang datang sendiri kepada kita. Saya ulangi, pasif itu adalah uang yang datang sendiri kepada kita. Apakah ini menyenangkan? Oh ya, tentu. Karena kita tanpa bekerja, istilahnya duduk-duduk saja, tidur-tidur saja, atau main game saja, mungkin uang akan datang mengalir pada kita. Nah, kita lihat konsep ini ya. Ada yang disebut cash flow quadrant yang dipopulerkan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya Cash Flow Quadrant, Guide to Financial Freedom. Nah, pemasukan aktif itu, kalau kita ambil bagan atau kuadran dari Kiyosaki ini adalah kita bekerja, kita menggunakan waktu kita menggunakan tenaga kita untuk menghasilkan uang. Nah, sementara penghasilan pasif itu, kita tidak lagi bekerja, tetapi kita mempekerjakan orang lain. Kita membuat orang lain bekerja untuk kita, dan uang yang kita punyai itu kita gunakan untuk menghasilkan uang. Jadi bukan lagi kita yang bekerja menghasilkan uang, tetapi uang yang kita punyai bekerja untuk menghasilkan uang yang lebih. Nah, tentu saja ini tidak rigid atau tidak kaku. Ya. Jadi ada istilah pegawai, employee, ada istilah self-employed, ada istilah business owner, pemilik usaha, dan ada istilah investor. Employee ini karyawan, self-employed ini pekerja mandiri, dia menjadi bos bagi dirinya sendiri. Nah, kita lihat bahwa kalau kita bekerja, kita punya atasan.
Kalau kita self-employed, itu artinya kita yang memiliki pekerjaan itu. Ini istilahnya biasanya sih disebut sebagai orang-orang yang profesional, seperti misalnya pengacara. Ya. Pengacara ini memiliki kantor sendiri, memiliki usaha sendiri yang dia miliki. Kemudian kalau dia bekerja, dia dapat penghasilan. Kalau dia tutup kantornya, dia tidak akan mendapatkan penghasilan. Ini self-employed. Sama juga misalnya pemilik toko, ya, toko kelontong istilahnya, atau toko campuran apapun itu. Kalau dia buka tokonya, dia dapat penghasilan. Kalau dia tutup tokonya, dia tidak akan mendapatkan penghasilan. Nah, bedanya dengan business owner adalah pemilik usaha atau pengusaha itu punya sistem. Di mana sistem itu yang bekerja, yang membuat orang lain bekerja sehingga dia mendapatkan apa yang disebut dengan keuntungan. Ya. Adapun investor adalah uang yang dia punyai, dia tanamkan ke usaha atau dia tanamkan ke saham, ke perusahaan misalnya, atau ke ke negara ya, misalnya obligasi, kita beri utang kepada negara. Nah, kemudian uang yang kita simpan itu menghasilkan lagi uang tanpa perlu kita bekerja. Istilahnya your money works for you. Jadi employee ini bekerja menggunakan waktunya, menggunakan tenaganya, mendapatkan gaji, punya bos, punya atasan. Self-employed ini orang yang bekerja mandiri, ya, dia yang memiliki itu pekerjaan. Business owner itu adalah pengusaha, pemilik usaha yang punya sistem yang membuat orang lain bekerja untuk dirinya. Dia mendapatkan keuntungan dari usaha yang berjalan itu. Nah, kemudian investor itu adalah dia menanamkan uang, memasukkan uang entah ke saham, entah ke perusahaan, atau bahkan memberi utang kepada negara sehingga dia mendapatkan hasil atau yield dalam bentuk dividen. Nah, dengan mengetahui jenis-jenis penghasilan ini, ada yang aktif, ada yang pasif, kita berharap Ananda Santri bisa menjelajahi, mengeksplor, menjelajahi empat jenis kriteria bagaimana kita memperoleh uang, ya, jadi cash flow-nya. Jadi kita bisa saja pada suatu saat bermula sebagai pegawai, karyawan, kemudian memiliki usaha sendiri, kemudian usahanya ini disistematisasi, disistemkan, ya, sehingga kita tidak perlu terlalu banyak bekerja di situ, orang yang lain bekerja untuk kita. Kemudian uang yang kita dapatkan dari sini itu kita investasikan. Nah, bisa juga kita merupakan seorang karyawan, pegawai, kelebihan dari uang yang kita punya setelah kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kelebihannya ini kita investasikan supaya uang yang kita punya itu bisa memberikan keuntungan kepada kita tanpa perlu kita bekerja. Nah, ini kira-kira yang wawasan atau konsep di mana karir itu tidak terpaku pada satu ruang khusus, tapi kita bisa istilahnya mengalir, ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ataupun kalau kita tidak ingin berganti pekerjaan, nah uang kita itu kita bisa investasikan, atau kalau kita punya pekerjaan, kita juga punya usaha kecil-kecilan mungkin, ya, kalau belum bisa membuat usaha yang besar. Nah, di sini kita lihat bahwa ada kadang-kadang pandangan atau pendapat yang menyamakan penghasilan dengan pekerjaan. Misalnya begini, kamu nak jadi dokter, karena dokter itu penghasilannya besar. Ya. Jadi di kepala banyak orang, pekerjaan atau profesi dokter itu memberi penghasilan yang besar. Nah, kenyataannya tidak selalu begitu. Ada beberapa pekerjaan yang mungkin tidak keren, ya, secara umum, ya, tidak keren, tetapi mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Tetapi ada juga pekerjaan yang tampaknya keren, tampaknya hebat, tampaknya wah, tetapi penghasilannya tidak terlalu besar. Ya. Bahkan ada pekerjaan yang dianggap remeh, tetapi memberi penghasilan yang sangat besar. Contoh ekstrimnya adalah ada beberapa pengemis yang menghasilkan puluhan juta rupiah per bulan sehingga dia bisa punya mobil, bisa punya rumah, dan seterusnya. Nah, ini cuma contoh yang ekstrim saja. Tetapi intinya bahwa
penghasilan dan pekerjaan itu relatif. Ya. Kadang-kadang ada dokter yang kaya raya, ada dokter yang sedang-sedang, ada dokter yang rendah penghasilannya. Nah, sehingga kita ingin menyampaikan kepada Ananda Santri bahwa tidak semua pekerjaan itu memberi penghasilan yang sama. Karena itu tadi, ada yang bisa sebagai employee, ada yang bisa sebagai self-employed, dan ada yang bisa sebagai business owner, ada bisa sebagai investor. Mudah-mudahan kita bisa bikin video khusus tentang ini. Ya, kita ingin bahas lebih detail, lebih lanjut tentang ini. Nah, berikutnya kita bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin sudah ada yang bertanya. Ya, misalnya, pekerjaan apa yang bagus atau yang cocok untuk saya? Atau berapa jenis pekerjaan yang bisa saya kerjakan? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang umum Ananda Santri tanyakan, tetapi jarang yang bertanya penghasilan apa yang bagus atau cocok untuk saya. Berapa banyak atau berapa jenis penghasilan yang bisa saya dapatkan. Jadi, kita anjurkan Ananda Santri semua untuk mengajukan dua pertanyaan ini. Bukan hanya pekerjaan apa yang bagus, tetapi juga bertanya penghasilan apa yang bagus yang cocok untuk saya. Apakah saya sebagai E, sebagai S, sebagai B, atau sebagai I. Memang ada kondisi ideal, ya. Ini kondisi ideal. Tetapi pada kenyataannya tentu tidak akan semudah yang kita bayangkan. Nah, pekerjaan yang ideal itu adalah pekerjaan yang kita senangi, yang sesuai dengan bakat dan minat kita, ya, sesuai dengan potensi diri kita. Atau mungkin ada yang berpikir, oh kayaknya ini saya ditakdirkan menggantikan misalnya Pak Habibie. Nah, karena beliau sudah wafat, karena saya kayaknya ini mengikuti jejaknya Pak Habibie, bisa ini, bisa itu. Oh, kalau begitu saya kayaknya ditakdirkan untuk menjadi penerus atau pelanjut Pak Habibie. Bisa juga berpikir begitu. Nah, inilah pekerjaan yang secara kejiwaan, psikologis itu ideal. Karena kita bekerja dilatar belakangi oleh rasa senang, ya, bukan dipaksa, bukan terpaksa. Kita bekerja karena sesuai dengan minat dan bakat kita dan sesuai dengan potensi diri kita. Tetapi kita tidak boleh berpikir hanya tentang pekerjaan saja. Kita juga harus berpikir, Ananda Santri juga berpikir, penghasilan apa yang akan diperoleh nantinya. Idealnya kita punya penghasilan aktif dan penghasilan pasif. Yang tadi sudah dijelaskan, aktif itu kita bekerja, pasif itu orang lain yang bekerja atau uang kita yang bekerja. Yang kedua adalah jenisnya bermacam-macam, variatif. Ya. Nah, jenis-jenis penghasilan nanti ini ada banyak, di era sekarang ini terutama ada banyak sekali. Kita akan explore lebih jauh nanti di video yang berbeda. Nah, kemudian idealnya penghasilan yang kita dapatkan itu idealnya lebih dari satu. Ya, supaya kalau satu sumber penghasilan bermasalah, kita masih punya sumber penghasilan yang lain. Nah, bagaimana kira-kira kondisi ideal ini bisa kita wujudkan? Meskipun tidak 100%, tapi paling tidak 60, 70%, 80% bisa kita wujudkan pada diri kita. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita membuat langkah pertama. Kita mengambil langkah pertama. Ya, tentu langkah pertama itu biasanya ya sulit, biasanya susah. Ya, seperti balita yang kita lihat di gambar ini, tentu agak sedikit kewalahan untuk menaiki anak-anak tangga. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mengeksplor atau menjelajahi atau mengenali diri kita. Siapa sih saya ini? Siapakah aku? Ya, jadi kita mencari tahu diri kita, kepribadian kita, personality kita. Nah, untungnya di masa sekarang ini Ananda Santri tidak perlu terlalu bingung karena banyak sekali teori-teori kejiwaan, kepribadian, personality yang bisa kita baca, baik melalui buku atau melalui website, internet, atau kalau senang menonton, banyak sekali itu di YouTube misalnya, video-video yang membahas tentang kepribadian ini. Secara umum kita bisa lihat bahwa kepribadian atau personality itu tentang bagaimana Ananda Santri berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi berpikir, merasa, dan bertindak.
Di sini kita bisa lihat salah satu definisi personality adalah unique way in which an individual acts, thinks, and feels throughout life. Jadi kepribadian itu adalah cara yang khas, cara yang unik, di mana seseorang itu bertindak, berpikir, dan merasa sepanjang hidupnya. Nah, kalau kita lihat skema sederhana ini, kita bisa lihat paling tidak ada 3 teori tentang kepribadian atau pandangan tentang kepribadian. Ada behaviorist, ada psychodynamic, dan ada humanistic. Tapi bukan tempatnya untuk membicarakan ini. Sekedar Ananda Santri lihat sehingga ada wawasan. Barangkali juga kalau ini dianggap menarik, kita akan buatkan satu atau 2 atau 3 video tersendiri tentang ini. Selain itu, kita juga ada tipe-tipe kepribadian. Ini sebenarnya banyak sekali teori, tapi yang ada di gambar ini itu dicetuskan oleh Myers-Briggs, ya, MBTI dinamakan. Jadi ada extrovert, ada introvert. Ya. Di tengah-tengahnya sebenarnya ada ambivert. Kemudian ada sensing, ada intuition, ada thinking, ada feeling, ada judging, ada perceiving. Ini sebenarnya Ananda Santri bisa baca untuk menilai diri sendiri, saya masuk di kategori mana. Ada juga kuisnya yang bisa Ananda isi secara gratis di internet, silahkan dicari. Ini sekedar untuk kita bisa memetakan, mengetahui diri kita, gambarannya ya. Kemudian, ini yang penting untuk pembahasan kita pada bimbingan karir ini. Kita lihat ini ada 6 jenis kepribadian yang dikaitkan dengan karir atau pekerjaan, dicetuskan oleh Holland, ya. Di sini ada kepribadian yang realistik, ada kepribadian yang investigatif, jadi ini realistik atau bekerja menggunakan fisiknya. Investigatif, ini pemikir, ya. Kemudian artistik, ya, ini pencipta, ya. Kemudian sosial, ini pengabdi untuk masyarakat. Kemudian enterprising, ya, ini istilahnya kita membujuk lebih banyak. Kemudian konvensional atau pengatur, organizer. Ini disertai dengan contoh-contoh karirnya. Ini akan Ananda penting untuk ketahui, dan ini juga ada semacam kuesionernya yang bisa kita isi. Kalau kita isi ini, kita akan melihat kecenderungan kita terhadap suatu profesi. Yang mana yang dominan, itu nanti bisa kita gunakan untuk dijadikan bahan dasar pertimbangan untuk memilih fakultas atau memilih jurusan. Nah, selain kepribadian, kita juga ada kecerdasan, intelligence. Yang populer itu adalah Howard Gardner dengan multiple intelligences-nya, dan Daniel Goleman dengan emotional intelligence-nya. Nah, ini dia multiple intelligences, ya, yang menyatakan bahwa Ananda Santri itu punya lebih dari satu kecerdasan. Ya, dari sekian banyak kecerdasan yang ada, Ananda Santri mungkin punya kecerdasan, 3 jenis kecerdasan yang lebih di atas daripada kecerdasan yang lain. Nah, ini adalah emotional intelligence, di mana kita mengenali diri kita, menyadari diri kita dan orang lain. Juga kita mampu mengatur diri kita dan bisa kita mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Selain kecerdasan, kita juga punya skills atau keterampilan. Nah, secara umum, keterampilan itu kita bagi atau dibagi menjadi technical skills, keterampilan teknis, human skills, keterampilan interaksi dengan orang, dan conceptual skills, keterampilan konsep, ya, memahami, membuat konsep. Nah, ketiga keterampilan ini kalau kita tempatkan pada perusahaan, ya, untuk yang berada di garis depan, ya, first line management, itu technical skill yang diperlukan. Nah, kemudian untuk yang berada di tengah, itu adalah human skills. Ya. Adapun top management yang dibutuhkan adalah conceptual skills. Nah, nanti Ananda Santri setelah tamat kuliah, bekerja, atau bahkan mungkin setelah tamat akan langsung bekerja, memperhatikan bahwa kita butuh 3 skill ini, ya,
Semakin tinggi kita punya posisi, maka semakin abstrak, semakin tidak kelihatan skill yang dibutuhkan. Nah, selain itu, kita mulai mempelajari skill apa yang dibutuhkan di tahun-tahun depan, ya, bukan sekarang tapi tahun-tahun depan. Nah, di sini kita ada gambaran dari World Economic Forum tentang berapa ya, 10 skills, ya, 10 keterampilan yang bisa kita Ananda Santri asah mulai dari sekarang. Saya tidak akan berinci tentang hal ini, sekedar untuk Ananda Santri lihat. Kemudian ada juga literasi, ya, ada digital literacy, literasi digital, ada financial literacy, literasi finansial, literasi organisasi, literasi budaya, ada thinking, berpikir, managing ourselves, mengelola, mengatur diri kita, ada berinteraksi, dan ada memimpin. Nah, paling tidak inilah skill-skill yang nanti keterampilan-keterampilan yang Ananda Santri perlukan setelah tamat dari pesantren, atau paling tidak diasah lebih tajam, sehingga lebih tajam selepas dari pesantren. Nah, ke depan nanti kita akan lebih banyak berinteraksi dengan mesin, ya, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Nah, ini juga mungkin satu topik tersendiri. Nah, sebagai bahan pertimbangan untuk Ananda Santri, kita bisa menetapkan kira-kira 50 tahun dari sekarang. Kalau Ananda Santri berumur katakanlah berapa ya, 17 tahun atau 18 tahun, ya kira-kira 67 mungkin, dari 67 tahun ke depan kalau kita ambil 50. Nah, yang perlu Ananda Santri perhatikan adalah bahwa akan ada pekerjaan yang hilang, ya, atau tidak dipakai lagi, atau yang menurun peminatnya, atau yang dibayar rendah. Kenapa hilang? Karena bisa digantikan oleh mesin, bisa diotomatisasi. Ini yang perlu kita ingat, jangan sampai Ananda Santri memilih jenis pekerjaan yang kira-kira 10-20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan akan hilang, ya, atau memilih profesi yang akan hilang. Nah, pilihlah, atau idealnya ya, pilihlah atau carilah profesi yang sebenarnya selalu dibutuhkan, pekerjaan-pekerjaan yang tetap ada, bagaimanapun pesatnya perkembangan teknologi itu akan tetap dibutuhkan. Ini tantangannya adalah peminatnya yang banyak, persaingannya yang banyak. Nah, kalau Ananda Santri mampu, bisa saja memilih pekerjaan yang baru muncul karena kemajuan zaman. Peminatnya sedikit, bayarannya tinggi. Nah, inilah kira-kira gambaran atau pertimbangan Ananda Santri dalam memilih jenis pekerjaan. Jangan sampai, ya, yang kita tidak harapkan, ya, jangan sampai Ananda Santri memilih jenis pekerjaan atau jenis profesi yang kira-kira 10 tahun, 20 tahun ke depan sudah tidak dipakai lagi, atau kalaupun masih dipakai, ya gajinya atau penghasilannya rendah. Nah, kita review, ya, kita lihat kembali apa yang telah kita bahas pada video pengantar bimbingan karir ini. Ya, paling tidak ada 3. Ya, pertama, penghasilan. Jadi Ananda Santri harus memperhatikan penghasilan apa nanti yang bisa saya dapatkan. Berapa jumlahnya, berapa sumbernya, ya, apakah saya aktif atau saya pasif dalam mendapatkan penghasilan itu. Yang kedua, dalam memilih profesi pekerjaan sebaiknya dilandasi atas kecerdasan mana yang dominan Ananda Santri punyai. Jadi bekerjalah di domain atau di wilayah di mana Ananda Santri kecerdasannya dominan di situ, dan itu ada tesnya, ada kuesionernya yang bisa kita isi. Meskipun sekali lagi semua kuesioner ini fungsinya hanya sebagai sebagai peta saja, sebagai penanda saja. Dia tidak berfungsi untuk membatasi kita bahwa harus begini, itu tidak. Sekedar untuk menjadi bahan pertimbangan. Nah, begitu pula kita bisa mengisi Holland's Occupational Personality Types yang 6 tadi itu, yang RIASEC, ya, realistik dan seterusnya. Nah, inilah 2 hal yang Ananda Santri perlu perhatikan.
Kemudian biasanya kita bertanya, jurusan atau fakultas apa sih yang bagus untuk saya? Ya, tentu jawabannya kembali yang tadi. Kecerdasan mana yang dominan Ananda Santri punyai? Kemudian, tipe pekerjaan apa yang Ananda Santri dominan sesuai dengan tadi, realistik, investigatif, artistik, dan seterusnya yang dirumuskan oleh Holland. Nah, bagaimana dengan kampus? Ya, kampus mana sih yang bagus? Ya, kalau pendapat saya pribadi, kampus yang bagus itu adalah kampus yang networkingnya bagus, jaringannya bagus. Baik ketika kita kuliah atau setelah kita selesai kuliah atau menjadi alumni di kampus tersebut. Jadi, carilah informasi kampus-kampus yang Anda minati, pilih, misalnya kita punya 3 pilihan kampus nih. Ananda Santri mencari informasi dari 3 kampus ini yang mana networkingnya yang paling bagus. Misalnya, ada kampus yang sudah bekerja sama dengan banyak lembaga internasional. Sehingga ketika kita masih mahasiswa, kita berpeluang untuk dikirim ke berbagai negara mewakili perhimpunan, perkumpulan pemuda. Biasanya ada pertukaran mahasiswa atau biasanya ada pertemuan-pertemuan yang memfasilitasi pemimpin-pemimpin muda. Carilah kampus yang bagus networkingnya ketika Anda masih kuliah, ketika Ananda Santri masih kuliah. Nah, perhatikan juga alumni-alumninya, ya, di mana mereka tersebar, di mana mereka bekerja, bagaimana prestasi mereka. Nah, setelah Ananda Santri tamat dari kampus tersebut, tentu Ananda Santri bisa berjejaring dengan senior-senior yang sudah mapan di industri pekerjaan yang mereka tekuni. Nah, inilah kira-kira gambaran pengantar awal ya untuk bimbingan karir. Dari beberapa penjelasan tadi tentu ada beberapa hal yang bisa kita ungkap secara lebih rinci, lebih detail di video-video berikutnya. Nah, sebagai penutup, pesan saya adalah milikilah pandangan yang jauh ke depan. Ya, sebisa mungkin kita memandang melampaui zaman kita. Sehingga ketika masa depan itu kita sudah berada di sana, kita tidak kaget, kita tidak istilahnya bingung karena kita sudah antisipasi sebelumnya. Kalau ada pertanyaan, ada pendapat, ada komentar, ya silahkan bisa ditulis di kolom komentar di akun YouTube ini, ataupun bisa mungkin kita akan diskusi melalui channel atau saluran yang lain. Saya Muhammad Hamzah, terima kasih telah menyimak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.